Yo guys, kembali lagi di vlog family. Jadi hari ini kita mau on the way ke Jakarta untuk mengambil SIM internasional. Semangat banget cuy. Mau pengendara seluruh dunia nih. Iya, betul. Ya. Kan aku ikut jalan-jalan. Jadi gue mau jadi travel vlog tapi beda dari yang lain gitu guys. Nah, gue kepikiran konsepnya ya seperti ini, POV driving. Masih relevan dengan username atau nickname gue kan Koko Driver. Yang tadinya itu bikin konten driver online, kita shifting jadi travel vlog tapi nyetir, ya kan? Relevan kan? Nah, terus lihat-lihat juga masih jarang banget orang yang bikin POV driving orang Indonesia ya. Kalau orang lokalnya pasti banyak lah. Masih jarang orang Indonesia yang bikin POV driving di luar negeri. Mungkin ada ya, cuman gue gak ketemu, gak tahu juga sih. Terus kedua, walaupun ada, masih jarang yang pakai setup yang aku pakai gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh pakainya neck mount atau head mount. Nah itu kalau kita gerak-gerak gini kan ngelihat spion ikutan gerak kan, jadi pusing footage-nya. Aku pelajarin, itu bikin penonton jadi kurang nyaman. Makanya aku bikin setup yang still aja ke depan. Dan kemarin udah beberapa kali ngetes, kayak ke Bandung, ke Puncak, kemana-mana, responnya sih positif semua ya. Pada bilang enak ditonton dan eye levelnya tuh dapet. Ya kan, kalau pakai neck mount, pakai head mount kan kadang-kadang kalau head mount ketinggian. Kalau neck mount jadi sorotnya cuma setir doang gitu. Ya, intermezzonya begitu aja guys. Makanya gue semangat banget nih lagi pengen ngambil SIM internasional. Untuk Penasaran juga ya soalnya di luar negeri nyetirnya kayak apa. Iya, Kamu juga deg-degan kan pasti. deg-degan sih. Dari kemarin jujur gue kayak, waduh bisa nggak gue ya? Padahal ya nyetir aja gitu harusnya. Temen-temen saudara juga ada yang udah pernah nyetir di luar negeri ya sama-sama aja sih. Sekarang gue mau share syarat bikin SIM internasional ya. Yang pertama itu KTP, kedua SIM Indonesia yang masih aktif, ketiga paspor yang masih aktif juga, sama pas foto diri, 3x4 backgroundnya putih. Kalian bisa mampir ke websitenya SIM Internasional Korlantas Polri namanya. Dokumennya tinggal diupload di sana, ya ikutin aja step by stepnya, ada kok registrasi SIM internasional. Sama menariknya, dokumennya itu nggak perlu di scan guys, tapi di foto. Foto bisa. Cuman ya fotonya yang proper ya, jangan ngasal juga. Kayak misalkan backgroundnya dikasih background HVS putih, jadi kan nggak nyampur sama ini, nggak bocor lah ibaratnya kalau di dunia foto. Terus fotonya juga angle-nya yang rapi, yang terlihat jelas. Jangan datanya kelihatan. Ya, jangan asalan foto aja. Terus bisa diantar kan? Oh iya, sama kalau udah selesai sebenarnya bisa ada opsi diantar. Dikirim pakai Pos Indonesia. Cuman gue lagi pengen jalan-jalan aja ya, pengen sekalian ke Jakarta. Pengen tahu aja gimana sih gedung SIM internasional di sana. Terus ya buat konten juga. Kalau enggak kan nggak jadi konten diantar ke rumah. Akhirnya sampai guys, nih di SIM internasional ya. Gue sih nggak tahu deh gimana cara ngambilnya ya. Gue pun penasaran. Agak-agak nervous sih. Gue jadi nervous. Tahu deh. Semuanya. Kayak ada apa gitu. Alamatnya di area MT Haryono dari deket Cawang. Yuk, let's go. Kita ambil SIM internasional ya. Penasaran cuy. Oh, ini dalamnya gini. Pelayanan SIM internasional di sini ya. Kayaknya tinggal ambil aja deh. Iya, ada yang bisa dibantu? Mau ngambil SIM internasional. Ada nomor registrasinya? Ada. Tapi sebenarnya bisa dikirim ya? Kalau dikirim bisa via pos. Oh, saya sebut atau? Sebut aja nggak apa-apa. 20 20 260 260 20 20 60 60 116. 11. Atas nama siapa, Pak? Steven Wijaya. Iya, betul. Oke, gini nih. Jadi dari tahun ke tahun ada perubahan desain dikit ya, Pak ya? Apa font doang? Desainnya berubah juga. Berubah ya? Dari 2010, 2020 ada covernya juga. Itu juga ada SIM Indonesia. Oh, perubahannya ya? Iya. Izin ya Pak, saya videoin. Perkembangan SIM di Indo nih guys. Sampai terakhir kayak gini nih. 2019. Baca, mantap. Ini bener ya nama Bapak? Iya. Oke. Untuk kode bukunya ini, Hah? tulis di sini nama Bapak, nomor telepon. Oke. Oke Pak, sudah. Kalau udah di bawah. Oh, oke. Makasih Pak. Sama amplopnya di. Oh iya,
Thank you, Pak. Sama-sama. Yes, akhirnya guys dapat. Oke. Dapat International Driving Permit. Yeay. Ada apa aja nih? Jadi, yeay, keren kan? Koko Driver Go Internasional. Dia modelnya kayak buku gitu guys. Coba. Tapi ada hologramnya untuk membuktikan keasliannya ya. Iya, kayak paspor jadinya ya. Oke, jadi di halaman depan itu kita ada masa berlakunya, ada informasi masa berlaku. Ntar ditampilin aja di layar ya, di foto. Jadi lebih gampang. Iya, mirip ada laminate-nya ya. Sama bajunya yang beda. Ada terus Lebih kecil. dikeluarkan sama siapa, lokasinya di mana, sama tanggal berapa. Terus ada informasi izin ini berlaku untuk wilayah semua negara yang mengadakan perjanjian, keterangan mengenai pengemudi, oke. Terus di terakhir ada laminate paper gitu, ada foto sama tanda tangan kita. Sip, mantap. Yeay. Di sini jadi ada banyak gedung ya guys, ada National Traffic Management juga. Terus di sini pelayanan SIM internasionalnya yang tadi gue masuk, sama ada masjid. Ya udah, kita langsung on the way pulang aja. Ternyata cepet guys, nggak pakai proses apa-apa lagi, nggak dilihat dokumennya lagi. Ya udah, langsung ambil dong. tinggal sebutin nomor registrasi aja. Padahal udah gue siapin dokumen aslinya. Tapi ternyata tidak, jadi cuma tinggal sebutin nomor registrasinya. Udah, dicariin kita punya SIM. Dan cepet loh, maksudnya mungkin masih baru kali ya, jadi masih di atas itunya SIM-nya. Nggak ketumpuk-tumpuk. Saatnya kita pulang guys. Ini gue sekalian rekam nanti buat perbedaan ya. Macet di tol di Indonesia sama di negara pertama yang mau gue cobain nyetir, Singapura. Basically kalau gue lihat dari video YouTube ya, yang orang-orang sharing, ya sama-sama aja sih macetnya kayak gini. Kan yang gue notice di sana itu kayaknya lebih berjarak deh. Maksudnya mobil ke mobil tuh lebih jaga jarak. Kalau di sini kan agak lebih nempel-nempel ya. Cuman itu bisa dimaklumi karena menurut gue dari traffic density-nya juga. Kalau di Singapura gitu kan dia mobilnya nggak sebanyak di Indonesia ya. Sedangkan kalau di Indonesia ini kan kayaknya 8 dari 10 orang yang gue temuin pasti bawa mobil pribadi gitu kemana-mana. Jadi bisa dimaklumi lah kalau jalanannya lebih rapet, lebih padat gitu. Yang perlu dinotis nanti ini aja sih paling, etika berkendaranya bagaimana. Nah ini menarik juga nih. Gue kemarin kan juga sempet nonton yang sharing-sharing juga tuh, Singaporean driver gitu. Ternyata keluh kesahnya sama guys di sana. Apa ya, kelakuan yang ada di sini minusnya tuh ada di sana juga. Misalkan gini nih, ini kan kosong nih ya, kanan. Ada jarak, kita permisi mau masuk pasang sen kanan. Biasanya kalau di Indonesia itu pasti ada yang nggak mau ngasih, malah sengaja digas, padahal jaraknya masih jauh untuk kita masuk. Ternyata di Singapura juga ada keluhan seperti itu. Menarik tuh, makanya gue penasaran banget. Gimana nih rasanya nanti nyetir di Singapura? Kedua, yang mau dibahas lagi itu lane hogger. Lane hogger itu kan yang suka stay di lajur cepat dengan kecepatan minimum atau ya pokoknya nggak mau ngalah lah gitu. Atau kecepatan maksimum tapi dia nggak mau balik lagi ke lajur tengah. Kemarin gue baca-baca, gue nonton-nonton, ternyata itu juga terjadi di negara maju seperti Singapura guys. Lucu ya? Moga-moga ntar gue bisa inilah ya, lancar dan bisa obey. Bukan moga-moga sih, kalau obey kan harus ya. Gimana ya, moga-moga lancar semuanya lah, doain ya guys ya, supaya gue bisa mendokumentasikan gimana sih berkendara di berbagai negara. Penasaran banget gue soalnya. But there is one noticeably thing that Indonesian doesn't have ya, jalanan yang mulus. Gue sepanjang gue ke Singapura, nggak usah Singapura deh, gue pernah ke Bangkok, ke Thailand ya,
itu jalanannya masih jauh lebih mulus loh. Jalanan interstate-nya aja mulus. Iya nggak waktu itu ya? Kita kemana waktu itu? Ke Bangkok yang pinggiran itu, Hua Hin ya? Jalanannya juga... Tolnya mana ada bolong-bolong. Iya, nggak ada kayak geradakan gini. Tapi itu waktu itu gue sewa travel, nggak nyetir sendiri. Nanti pada saat nyetir sendiri gue akan dokumentasikan ya dengan POV seperti ini, dengan angle seperti ini nih. Gimana menurut kalian guys? Gue pengen denger aja kritik dan sarannya. Apakah kurang naik dikit atau udah pas, udah oke semuanya? Terus pembawaan gue juga apa yang mesti gue bahas? Coba boleh di sharing di kolom komentar ya guys. Menurut gue sih ini setup terenak untuk POV driving. Karena berapa kali gue lihat yang bikin POV driving tuh ya itu mereka pakai neck mount atau head mount. Jadi kalau pada saat gue ngecek spion itu footage-nya, klipnya kan ngikut tuh. Jadi pusing nontonnya. Kalau gini kan still ke depan aja, diem. Nah, mungkin kalau ada kritik dan saran, coba di sharing-sharing ya guys. Supaya nanti di Singapura tuh percobaan gue untuk nyetir udah langsung oke gitu. Enjoyable lah, enjoyable to watch. Ini juga akan jadi salah satu dokumentasi perbedaannya. Traffic jam in Indonesia versus in other countries. Like Singapore, Malaysia, Thailand. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini dulu vlog kali ini. Tutorial membuat SIM internasional. Oh ya, buat kalian yang mau bikin POV driving juga kayak barusan nih, holdernya kayak gini ya, gue tempel di kaca supir. Ini linknya akan gue taruh di caption. Kok tuh cara taruh kameranya gimana? Kayak gini guys, gue pakai kamera holder kayak gini. Dia modelnya suction cup, tinggal ditempel di kaca supir. Ini kondisi lagi macet ya, nggak bergerak. Jadinya gue nggak sambil jalan mempraktekannya. Oke, tinggal gini aja. Terus taruh kameranya di sini, di holdernya. Kalian bisa pakai handphone atau pakai action cam kayak gue. Gue sih lebih rekomen pakai action cam supaya nggak mengganggu visibilitas ya. Karena kalau pakai handphone kan dia agak lebar dan bisa meningkatkan blind spot. Kalau pakai action cam kan kecil. Apalagi kalau action cam itu yang model nano. Dia ada 3 sendi guys. 3 sendi, jadi kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Angle-nya mau gimana. Mau naik, mau turun, kurang kiri, kurang kanan. Terserah, tinggal di setting sendiri. Ini, apa tadi ada yang belum diinfo apa ya? Oh, biaya. Oh iya. Biaya SIM internasional pembuatannya itu 250.000, kalau perpanjangan 225.000. Kalau untuk durasi pembuatannya kemarin tuh gue sekitar 3-5 hari kerja. Cepet kok. Gue ngecek 3 hari ngecekin terus kan tuh penasaran. Terus tiba-tiba lupa. Tahu-tahu dapat email SIM internasional Anda sudah dicetak dan siap untuk diambil. Berlakunya 2029 3 tahun. Nah, itu tadi berlaku di negara yang bekerja sama. Nah, itu harus dicari tahu lebih lanjut lagi. Tapi yang gue lihat sih di Singapura butuh itu. Ada beberapa negara yang nggak butuh loh. Iya, langsung pakai SIM. Langsung pakai SIM Indonesia juga bisa. Ya. Kayak kemarin di Amerika apa di mana ya? Siapa yang ngomongnya? Oh iya, Amerika bener-bener si itu. SIM Indonesia doang. Oke, ya udah. Semoga vlog gua bisa membantu kalian dan menjadi referensi yang baik. Drive safe and thank you for watching. See you in the next video. Bye.